Seorang janda cantik lumpuh selama bertahun-tahun, hidup di kursi roda, hingga hampir menyerah pada takdir. Namun siapa sangka kesembuhannya justru datang dari pria sederhana, mantan TKI Korea, dengan terapi yang tak pernah diduga. Bagaimana bisa? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sudah 4 tahun lamanya, Wulan memilih menutup diri di rumah besarnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Sejak sang suami meninggal hanya setahun setelah mereka menikah, hidup Wulan seakan berhenti. Kekayaan mendiang memang membuatnya tak pernah kekurangan, namun bukan harta yang ia butuhkan. Beberapa bulan setelah kepergian suami tercinta, penyakit drop foot menyerang dan merenggut satu-satunya kebebasan yang tersisa, kemampuannya untuk berjalan. Kini, kursi roda menjadi sahabat sekaligus penjara yang setia menemaninya. Puluhan dokter sudah ia datangi, berbagai terapi medis hingga pengobatan tradisional ia jalani. Hasilnya sama saja, nihil, hanya menyisakan kecewa dan luka batin yang semakin dalam. Wulan yang biasanya pendiam, akhirnya mengambil langkah berani. Melalui akun media sosialnya yang diikuti ratusan ribu orang, ia menuliskan sebuah pengumuman mengejutkan. Siapapun yang bisa membuat saya kembali berjalan normal akan mendapat hadiah 1 miliar rupiah. Dan bila Anda seorang pria, saya akan mempertimbangkan untuk menikah dengan Anda. Postingan itu sontak meledak. Media daring membicarakannya, warganet berdebat, dan ratusan pesan membanjiri email pribadinya. Ada yang menawarkan metode medis terbaru, ada pula yang membawa dukun. Bahkan, ada yang mengirimkan foto ular putih dengan klaim bisa menyembuhkan lewat transfer energi. Hari-hari Wulan pun berubah. Hampir setiap hari ada saja orang yang datang mencoba peruntungan. Dari akupuntur, hipnoterapi, hingga ramuan pahit yang membuat lidah mati rasa. Namun satu persatu pulang dengan wajah kecewa, meninggalkan Wulan semakin lelah menghadapi harapan palsu. Hingga pada suatu sore mendung, saat Wulan duduk di teras belakang sambil menyeruput teh hangat, seorang pria asing mengetuk pagar rumahnya. Tubuhnya kurus tinggi, rambutnya rapi belah tengah, wajahnya tenang namun matanya tajam seolah menyimpan sesuatu. Namanya Rudy, mantan TKI dari Korea. Berbeda dengan yang lain, ia tidak membawa alat medis, tidak menenteng botol ramuan. Hanya sebuah tas selempang kecil tergantung di pundaknya. "Apakah benar Anda serius dengan sayembara itu, Bu Wulan?" Tanyanya mantap. Wulan menatap penuh curiga. "Kalau hanya mau coba-coba, lebih baik pulang. Saya sudah bosan dengan orang-orang yang hanya ingin uang." Namun Rudy tidak goyah. Ia tersenyum tipis. "Saya tidak datang untuk coba-coba. Saya datang untuk menyembuhkan." Ada keyakinan dalam ucapannya yang membuat Wulan sedikit tertegun. Usia pria itu terlihat jauh lebih muda darinya. Kulit sawo matang dengan bekas luka samar di lengan, mungkin hasil kerja keras di luar negeri. Ia tampak sederhana, namun sikapnya tenang, seolah benar-benar yakin dengan apa yang dibawanya. "Apa metode yang kamu pakai? Jangan bilang ramuan lagi, saya sudah terlalu sering minum racun dengan label obat," ucap Wulan datar. Rudy tertawa kecil. "Tidak, saya tidak akan memberi Anda ramuan. Terapi saya hanya butuh sentuhan, dan waktu 1 minggu penuh." Wulan mengernyit. 1 minggu penuh? Maksudmu saya harus ke tempatmu setiap hari? "Bukan," jawab Rudy, suaranya tenang. "Saya yang akan tinggal di rumah ini. Setiap hari, selama 7 hari, saya akan memijat bagian dalam lutut Anda. Itu kuncinya." Mata Wulan membelalak. "Bagian dalam lutut?" Suaranya meninggi, penuh ketidakpercayaan. "Apa kamu pikir saya ini mudah ditipu? Banyak orang datang hanya untuk memanfaatkan keadaan saya." Namun Rudy tetap menatapnya lekat, tidak tersinggung sedikit pun. "Saya mengerti Anda curiga. Tapi penyakit Anda bukan hanya soal otot betis atau pergelangan kaki. Saraf di lutut dalam juga berperan penting.
Jika bagian itu tidak disentuh, terapi apapun tidak akan berhasil. Wulan terdiam. Penjelasan itu terdengar logis, tapi sekaligus berisiko. Selama bertahun-tahun ia hidup sendirian, membatasi interaksi, mengizinkan seorang pria asing tinggal di rumah, apalagi menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif, bukan keputusan mudah. Kalau saya izinkan dan ternyata kamu gagal? Akhirnya Wulan bertanya. Rudy tersenyum miring. Kalau gagal, saya pergi tanpa meminta sepeser pun. Tapi kalau berhasil, ingat janji Anda, 1 miliar rupiah, dan hak untuk melamar Anda. Hati Wulan berdebat dengan logika. Ada ketakutan, tapi juga secercah harapan yang sudah lama ia kubur. Setelah menarik napas panjang, ia pun menjawab lirih. Baiklah, 1 minggu, mulai besok. Rudy hanya mengangguk pelan, seakan sudah tahu sejak awal apa jawaban Wulan. Keesokan paginya, suara bel rumah membuyarkan keheningan. Sesuai janji, Rudy datang membawa ransel berisi pakaian dan sebotol minyak pijat. Wulan yang mengenakan dress hijau mint favoritnya menyambutnya dari kursi roda di ruang tamu. Letakkan tas di kamar tamu dekat taman belakang. Itu yang paling dekat dengan kamar saya, ucap Wulan singkat, menjaga jarak. Rudy menurut. Ia sempat melirik interior rumah luas yang terasa dingin dan sepi, dengan dinding penuh foto kenangan Wulan bersama almarhum suaminya. Setelah selesai menaruh barang, ia kembali ke ruang tengah. Kita mulai saja sekarang. Semakin cepat, semakin baik, ucapnya tenang. Wulan menatapnya tajam. 1 syarat. Setiap malam, semua pintu kamar saya akan terkunci. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Setuju, jawab Rudy cepat, tanpa ragu. Ia membuka botol minyak pijat yang dibawanya. Aroma herbal lembut langsung memenuhi ruangan, berbeda dari bau menyengat ramuan-ramuan sebelumnya. Dengan tenang, Rudy menggeser kursi roda Wulan ke atas matras. Saya akan mulai dari lutut kiri. Jika terasa nyeri, segera bilang. Saat jemari Rudy menyentuh lututnya, Wulan refleks menahan napas. Sensasi hangat bercampur geli menjalar perlahan, membuat otot-otot yang lama kaku mulai mengendur. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar terapi, melainkan secercah harapan. Jari-jari Rudy bekerja dengan tekanan stabil, menyusuri titik-titik tertentu di lutut Wulan. Perempuan itu tanpa sadar menghela napas panjang. Tubuhnya merespons dengan cara yang sulit ia kendalikan. Bagaimana kamu bisa tahu teknik ini? Tanya Wulan, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa aneh yang merayap. Saya belajar di Korea. Siang hari kerja di pabrik, tapi malamnya saya bantu seorang terapis saraf, jawab Rudy tenang. Sesi pertama berlangsung sekitar 1 jam. Setelah selesai, Wulan memang belum bisa berdiri, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kakinya terasa lebih ringan. Ini baru awal. Besok kita tingkatkan lagi, ujar Rudy dengan nada yakin. Wulan menatapnya, dan untuk pertama kalinya ada rasa penasaran yang tumbuh di hatinya. Hari kedua datang dengan suasana berbeda. Rumah yang biasanya sepi terasa lebih hidup. Wulan, yang biasanya menghabiskan pagi hanya duduk termenung di teras, kini menunggu Rudy di ruang tengah. Dari arah dapur, Rudy muncul sambil membawa 2 piring berisi roti dan omelet. Makan dulu, baru kita mulai. Jangan sampai perut terlalu kosong, katanya sambil menaruh piring di meja. Wulan mengangkat alis. Kamu ini terapis atau asisten rumah tangga? Kalau mau sembuh, kita mulai dari kebiasaan sehat, jawab Rudy sambil tersenyum. Setelah sarapan, sesi pijat dimulai. Rudy memindahkan kursi roda Wulan ke dekat jendela besar yang menghadap taman. Sinar matahari menembus tirai tipis, membuat kulit pucat Wulan terlihat kontras dengan dress hijau mint yang ia kenakan. Tarik napas, rileks, ucap Rudy pelan. Jemarinya menekan titik-titik saraf di bagian dalam lutut dengan ritme yang teratur. Wulan menggigit bibir. Ada rasa hangat, nyeri, geli, tapi juga sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kenapa harus di sini? Tanyanya sambil menunduk, memperhatikan gerakan tangan Rudy. Di sini letak saraf yang mengatur sinyal ke kaki.
Kalau bagian ini lemah, perintah dari otak akan terlambat sampai. Itulah kenapa terapi lain tidak berhasil, jawab Rudy serius. Wulan mencoba mempercayainya, tapi setiap kali jari-jari Rudy bergerak semakin dekat ke pangkal lutut, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan rasa asing yang membuatnya gelisah. Sesi hari itu berakhir dengan kejutan kecil. Saat diminta mencoba mengangkat kaki, Wulan bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Itu kemajuan, ucap Rudy, matanya berbinar. Namun Wulan mengalihkan pandangannya ke jendela. Jangan terlalu cepat berharap, katanya datar. Meski jauh di lubuk hati ia tahu ada setitik harapan yang mulai tumbuh. Malam itu, di kamarnya, Wulan sulit tidur. Bukan hanya karena memikirkan kakinya, tapi juga karena keberadaan pria berusia 24 tahun yang kini tidur di kamar tamu. Hanya beberapa langkah dari pintunya. Hari ketiga dimulai dengan suasana santai. Dari kursi rodanya, Wulan melihat Rudy duduk di teras belakang, sibuk memperbaiki pot tanaman yang pecah. Kamu kelihatan betah sekali di sini, kata Wulan sambil menyibakkan rambut dari wajahnya. Rumah ini jauh lebih tenang daripada tempat saya dulu. Di Korea, saya tinggal di asrama sempit. 8 orang sekamar. Suara mesin pabrik selalu terdengar, bahkan saat tidur, jawab Rudy sambil tersenyum tipis. Lalu kenapa pulang? Bukannya gaji di sana besar? Tanya Wulan penasaran. Pulang karena alasan yang tidak menyenangkan, jawabnya singkat. Ada nada getir dalam suaranya, namun ia tak menjelaskan lebih jauh. Sesi terapi hari itu lebih panjang. Tekanan pijatan Rudy semakin dalam, membuat keringat dingin muncul di dahi Wulan. Tubuhnya bereaksi, bukan hanya ototnya, tapi juga pikirannya. Nyeri, nyaman, sekaligus rasa aman bercampur jadi satu. Di sela-sela pijatan, Rudy mulai bercerita tentang kehidupannya sebagai TKI. Tentang dinginnya malam-malam pabrik, hingga kisah istrinya yang meninggalkannya saat ia masih di negeri orang. Kamu masih muda tapi sudah pernah kehilangan, ucap Wulan pelan. Dan kamu juga masih muda, balas Rudy, menatapnya lekat. Artinya masih banyak waktu untuk sembuh. Kata-kata itu membuat dada Wulan hangat. Tapi ketika pijatan berlanjut, ia mulai sadar betapa dekat posisi mereka. Dres tipis yang ia kenakan membuat setiap sentuhan terasa jelas di kulit. Ada getaran halus yang sulit ia abaikan. Cukup untuk hari ini, ucap Wulan cepat. Menghentikan sesi sebelum pikirannya melayang terlalu jauh. Rudy menatapnya lama sebelum menarik tangannya. Kalau kamu terus menahan diri, bukan hanya kakimu yang sulit sembuh, hatimu juga. Kalimat itu menancap di hati Wulan. Ia tak tahu apakah Rudy hanya bicara soal terapi atau ada makna lain yang tersirat. Malam itu, kembali ia sulit tidur. Dari balik pintu kamar, ia mendengar langkah Rudy di koridor, dan suara pintu tamu tertutup pelan. Ada rasa aman, sekaligus takut, yang sulit ia mengerti. Hari keempat dimulai dengan kejutan kecil. Saat Rudy masuk ke ruang tengah, ia mendapati Wulan sudah duduk di kursi roda dengan kedua kakinya tergantung bebas. Pagi ini aku coba menapakkan kaki ke lantai. Rasanya agak aneh, tapi tidak separah dulu, ujar Wulan dengan senyum tipis. Rudy berjongkok di depan Wulan, menatap kakinya yang baru saja mampu menapak. Itu kemajuan besar, kita akan memanfaatkannya, ucapnya mantap. Dengan hati-hati, ia membantu Wulan berdiri. Perempuan itu berpegangan pada bahunya. Tubuh mereka begitu dekat, hingga Wulan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Terlalu keras untuk diabaikan. Rudy menuntunnya melangkah satu langkah kecil. Kaki Wulan bergetar, tapi tetap menapak. Lihat, kaki kirimu sudah mau diajak bekerja sama, ujar Rudy sambil menatap matanya. Setelah itu, mereka melanjutkan sesi pijat. Kali ini, tekanan jari Rudy lebih dalam, membuat Wulan sesekali menggenggam ujung sofa agar tetap tenang. Dres hijau mint yang ia kenakan tersingkap sedikit karena posisi kakinya. Ia sadar betul akan hal itu. Kamu tidak terganggu? Tanya Wulan tiba-tiba, suaranya pelan namun tegang. Kalau saya terganggu, terapi ini tidak akan berhasil, jawab Rudy tetap fokus. Namun Wulan sempat melihat rona merah yang samar di pipinya.
Sesi berakhir tanpa banyak kata. Tapi udara di antara mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. Wulan merasakan kemajuan pada kakinya, sekaligus menyadari dirinya mulai menunggu-nunggu waktu terapi, bukan hanya karena ingin sembuh. Malam itu, di ranjangnya, Wulan menatap pintu kamar yang terkunci. Dari luar, ia mendengar langkah Rudy menuju dapur. Ada dorongan untuk memanggilnya, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika batas itu ditembus, segalanya bisa berubah, entah menuju baik atau sebaliknya. Hari kelima seharusnya berjalan normal. Terapi pagi, sarapan bersama, lalu Wulan beristirahat sementara Rudy membersihkan rumah dan taman. Tapi sore itu, hujan deras turun, membuat udara rumah lembab dan dingin. Malamnya, Wulan sulit tidur. Udara menusuk hingga ke tulang, selimut tebal pun tak cukup menghalau dingin. Ia menatap pintu kamarnya yang terkunci, ragu apakah harus memanggil Rudy. Ketukan pelan terdengar. "Bu Wulan, Anda belum tidur?" Suara Rudy datang dari luar. "Ada apa?" Wulan berusaha terdengar tenang. "Saya dengar Anda batuk. Saya buatkan teh jahe panas. Boleh saya antar?" Pintu kamar terbuka sedikit, aroma jahe hangat langsung memenuhi udara. Rudy masuk membawa cangkir, mengenakan kaos abu tipis dan celana pendek. Rambutnya sedikit basah, mungkin baru dari halaman. "Udara dingin bikin kaki Anda kaku lagi," katanya sambil memastikan selimut Wulan menutupi tubuhnya. Wulan hanya mengangguk, tapi matanya tak lepas dari gerakan Rudy. Ada kehangatan baru yang muncul di dadanya, berbeda dari panas jahe. "Kalau mau, saya bisa memijat sebentar supaya aliran darah lancar sebelum tidur," ucap Rudy lembut. Wulan ragu sejenak, namun rasa nyeri dan dingin membuatnya mengangguk. Rudy duduk di tepi ranjang, memijat dari pergelangan hingga lutut. Sentuhannya kali ini berbeda, lebih pelan, lebih personal. Nafas keduanya terdengar jelas di ruang yang hening. Saat jari Rudy berhenti di satu titik, ia menoleh dan mata mereka bertemu. "Cukup untuk malam ini," bisik Wulan cepat. Rudy mengangguk, berdiri, lalu menutup pintu perlahan. Tapi kehangatan tangannya masih tertinggal di kulit Wulan, membuatnya sulit memejamkan mata. Hari ke-6 dimulai dengan keheningan canggung. Wulan tidak menyinggung kejadian semalam, tapi pikirannya terus memutar ulang. Tatapan Rudy, sentuhannya, caranya menutup pintu. Saat sarapan, Rudy menyiapkan makanan seperti biasa. Namun kali ini ia duduk lebih lama di hadapannya, menatap dalam seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kaki Anda sudah semakin kuat. Hari ini kita coba latihan jalan lebih jauh," ujarnya akhirnya. Di koridor rumah, Wulan berpegangan pada bahunya, melangkah perlahan. Tubuh mereka semakin dekat, dan Wulan bisa merasakan aroma tubuh Rudy yang hangat. Setelah beberapa menit, ia berhenti, terengah. "Aku takut jatuh," katanya lirih. "Kalau saya di sini, kamu tidak akan jatuh." Kalimat itu terdengar lebih dari sekadar janji fisik. Ada nada emosional yang membuat hati Wulan bergetar. Siang itu, sesi pijat berlangsung lebih intens. Jemari Rudy bekerja fokus, tapi sesekali berhenti di titik sensitif, membuat Wulan menahan napas. Ia tak tahu apakah itu disengaja atau tidak. "Wulan," suara Rudy memanggil. Untuk pertama kalinya tanpa embel-embel. Wulan menoleh. "Apa?" suaranya bergetar. "Kalau nanti kamu sembuh, apa kamu mau jadi istri saya?" Pertanyaan itu membuat Wulan terdiam. Awalnya ia menganggap Rudy hanya bagian dari sayembara. Tapi sekarang, ia takut pada jawabannya sendiri. Malam itu, Wulan menatap kursi rodanya. Ia ingin sembuh. Namun ia juga takut bahwa saat kakinya benar-benar kuat, Rudy justru pergi, meninggalkan hatinya yang mungkin sudah terlanjur terikat. Hari ke-7. Hujan turun sejak pagi, membuat rumah terasa sunyi. Hanya suara rintik air di atap dan gemerisik daun menemani. Rudy memutuskan terapi dilakukan siang hari, agar udara tak terlalu dingin. Wulan duduk di ruang tengah, menatap jendela, pikirannya melayang. Rudy datang membawa minyak pijat dan handuk kecil. "Hari ini sesi terakhir. Setelah ini, kamu coba berjalan tanpa bantuan saya." Wulan tersenyum tipis.
Kalau berhasil, artinya sayembara selesai. Rudy terdiam sejenak. Kalau itu mau kamu, suaranya berat. Sesi dimulai. Sentuhan Rudy kali ini lebih mantap, seakan ia menuangkan seluruh sisa tenaga dan perasaannya. Aliran hangat perlahan menjalar dari lutut Wulan hingga ke betisnya. Ia memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran pada rasa itu, meski detak jantungnya terus berpacu semakin kencang. Bisa coba berdiri, ucap Rudy lembut. Dengan hati-hati, ia menopang tubuh Wulan hingga akhirnya perempuan itu bangkit. Untuk pertama kalinya, Wulan berdiri tanpa bergantung pada kursi roda. Lututnya memang masih bergetar, namun tubuhnya tetap tegak. Rasa haru menyelimuti dirinya, perpaduan antara bangga, lega, dan syukur yang begitu meluap. Tanpa sadar, ia merengkuh Rudy dalam pelukan erat. Rudy terdiam sejenak, lalu membalas pelukan itu. Sunyi melingkupi mereka, hanya suara hujan di luar yang menemani. Pelukan singkat berubah menjadi lebih lama, dan Wulan mendapati dirinya larut dalam kehangatan tubuh Rudy, aroma kulitnya, dan tatapan mata yang begitu dekat. Hingga Wulan tersadar. Kita tidak boleh, bisiknya pelan. Segera mundur meski kakinya masih bergetar. Rudy menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih. Kadang, yang membuatmu sembuh bukan hanya terapi, tapi juga orang yang kau izinkan masuk ke hatimu. Wulan tak mampu membalas. Ia berbalik, melangkah tertatih menuju kamar. Tanpa kursi roda, ia menutup pintu, menahan napas, tak tahu mana yang lebih menakutkan, kehilangan Rudy atau membiarkannya tinggal di hatinya. Hari terakhir terapi pun tiba. Wulan duduk di kursi rodanya di ruang tengah, menatap jauh ke depan sambil menghimpun keberanian. Rudy berdiri di sisinya, tatapannya penuh harap bercampur cemas. Kamu siap? Tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Wulan mengangguk. Aku ingin mencoba berjalan tanpa bantuanmu. Dengan perlahan, Rudy membantu Wulan berdiri. Kakinya gemetar hebat, tapi ia memaksa melangkah. 1 langkah, 2 langkah, lalu semakin mantap. Air mata menetes tak terbendung, bahu Wulan terguncang oleh tangis haru. Setelah menempuh beberapa meter, ia berhenti dan menoleh pada Rudy. Terima kasih. Kamu bukan hanya menyembuhkan kakiku, tapi juga hatiku yang lama terkunci. Rudy tersenyum lalu bertanya dengan nada serius. Jadi tentang janji sayembara itu? Wulan menarik napas dalam, lalu mengangguk mantap. Ya, aku mau jadi istrimu, bukan karena sayembara, tapi karena aku percaya padamu. Tatapan Rudy dipenuhi cinta. Aku berjanji akan selalu di sisimu, bukan hanya sebagai terapis, tapi sebagai pendamping hidupmu. Wulan tersenyum, kali ini tanpa ragu. Ia bukan lagi wanita yang terkurung dalam luka. Kini ia berdiri di samping Rudy, siap melangkah ke masa depan baru. Masa depan yang penuh harapan dan cinta yang akhirnya ia temukan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.